Mama, ayah, bunda, dimanapun berada, kembali lagi bersama Serial Parenting bersama Cheer Kids, Light Up Your Learning Time. Episode kali ini kita akan membahas tipe parenting atau model pengasuhan orang tua. Apa sih pola asuh itu? Pola asuh adalah cara orang tua dalam memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, ada proses memperlakukan, mendidik, mendisiplinkan, termasuk juga melindungi anak. Hal-hal itu disebut sebagai pola asuh. Lalu, pola asuh juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal. Misalnya, orang yang tinggal di perkotaan juga berbeda cara mengasuhnya daripada orang yang tinggal di perkotaan dan pedesaan misalnya. Lalu, kita yang tinggal di Asia berbeda dengan mereka yang tinggal di negara barat seperti misalnya. Jadi cara pola asuh kita terhadap anak dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita tinggal. Dipengaruhi juga oleh budaya timur, budaya suku Melayu misalnya, beda dengan cara budaya di Indonesia bagian timur. Atau juga berbeda dalam hal status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi tertentu memperlakukan anak sebagai A, tapi status sosial ekonomi yang lain beda cara pola asuhnya terhadap anak. Dipengaruhi juga oleh latar belakang orang tua. Sejauh mana orang tua punya pengalaman di latar belakangnya. Misalnya pada saat dia kecil, dia dididik dengan keras oleh orang tuanya. Bukan tidak mungkin bahwa dia akan menerapkan hal yang sama kepada anak atau justru sebaliknya, dia sangat tidak keras terhadap anak. Lalu juga dipengaruhi oleh latar belakang anak. Misalnya sifat anak yang berbeda-beda, sifat anak yang A dan sifat anak yang B, pasti mempengaruhi cara orang tua untuk memperlakukan, mendisiplinkan mereka. Nah, lihat gambar ini, sejauh mana Bapak Ibu punya pengalaman mengenai hal ini. Apakah di depan umum Bapak Ibu begitu ramah terhadap anak, tetapi di rumah seperti ini? Apa saja sih model pola asuh? Yuk kita kenali, ada 4 model pola asuh. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah model otoriter. Seperti apa model otoriter? Biasanya orang tua yang model otoriter penuh dengan batasan dan hukuman. Orang tua memegang kendali penuh dalam mengatur anak. Pokoknya anak harus ikut kendali saya. Anak harus ikut apa mau saya. Yang benar adalah orang tua. Anak nggak tahu apa-apa. Biasanya model otoriter juga membuat tidak banyak terjadi komunikasi secara verbal. Anak tidak banyak diajak bicara. Dan otomatis komunikasi antara orang tua dengan anak juga tidak banyak terlihat. Orang tua model otoriter juga disiplin dengan memberikan aturan, ancaman, hukuman, dan lebih banyak tanpa memberi penjelasan. Pokoknya kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi orang tua tidak pernah menyampaikan, kenapa ya harus begini, kenapa ya harus begitu. Penelitian menyampaikan bahwa penerapan pola asuh model otoriter menghasilkan anak-anak dengan perilaku sosial yang kurang kecakap. Pendiam, tertutup, suka menentang, melanggar norma, menarik diri, cemas, dan sebagainya. Tambah lagi hubungan orang tua dan anak menjadi kaku atau kurang hangat. Apakah hal ini adalah model pola asuh yang Anda terapkan saat ini? Kita beralih ke yang kedua. Model permisif. Nah, Bapak Ibu lihat gambarnya, anak yang pegang kendali di sini. Orang tua tidak punya kuasa, tidak punya otoritas, semuanya serba anak yang punya kuasa. Ciri-cirinya adalah biasanya orang tua model permisif tidak memberikan harapan ke anak, nggak ada yang diterapkan, nggak ada yang disampaikan ke anak. Oh, kamu, mama rindu deh, kamu begini, bunda maunya kamu begini. Tidak ada yang diberikan kepada anak. Yang kedua, tidak memberikan aturan, batasan, atau arahan. Yang ketiga, tidak bisa berkata tidak karena tidak ingin membuat anak marah atau tantrum atau kesal. Dan orang tua model permisif mengutamakan keinginan anak. Anak itu dianggap sebagai raja. Apa-apa harus sesuai dengan kemauan anak.
Biasanya model permisif ini akan menghasilkan anak yang berkembang tanpa kedisiplinan. Juga, anak-anak tersebut memiliki kurang rasa motivasi atau kompetisi. Misalnya di sekolah dasar, menjadi tidak terlalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran atau mengejar sesuatu karena nggak pernah tahu bahwa ada harapan yang diterapkan kepadanya. Apakah model ini yang Anda terapkan saat ini? Coba kita cek model yang ketiga. Model tidak terlibat atau uninvolved. Ciri-cirinya, orang tua tidak membangun hubungan dengan anak. Otomatis, tidak ada bonding, tidak ada ikatan yang emosional antara orang tua dengan anak. Orang tua kurang tertarik dengan kehidupan anaknya, atau lebih banyak sibuk sendiri dengan gadget, pekerjaan, kesulitan, stres sendiri, dan sebagainya. Sering mengabaikan anak, misalnya saat anak bicara atau menyampaikan sesuatu, oke, iya, sudah ya, maaf ya, sorry ya, mama lagi kerja, ayah sedang sibuk nih, sorry lah, nggak usah cerita. Nah, apakah Anda menerapkan model seperti ini? Biasanya, model tidak terlibat ini atau uninvolved menghasilkan anak-anak yang merasa kurang mendapat dukungan sosial. Secara emosi akan lebih menarik diri, minder, atau memiliki harga diri yang rendah. Mereka juga lebih rentan mengalami masalah psikologis seperti stres yang lebih rendah, toleransinya lebih rendah, lebih mudah stres, lalu cemas, agresif, dan sebagainya. Apakah ini model yang Anda terapkan di rumah? Dan kita bahas model Pelasuh yang terakhir, yaitu model demokratis. Model ini memberikan support, suasananya hangat, orang tua memberi dukungan dan menempatkan rasa percaya kepada anak. Memberikan rasa percaya kepada anak bukan suatu hal yang mudah, tetapi jika tidak diterapkan, maka anak tidak bisa berkembang. Yang kedua, ada komunikasi yang seimbang, dua arah antara orang tua dengan anak. Orang tua model ini mendorong kemandirian, namun tetap memberikan batasan dan arahan. Dan orang tua biasanya menjelaskan konsekuensi atau akibat dari pilihan dan memberikan anak untuk pilihan-pilihan yang mungkin mereka bisa pilih. Tetapi orang tua tetap memberikan batasan. Boleh diandaikan seperti kereta api, bebas berjalan tetapi ada relnya, ada jalurnya. Dari penelitian, model demokratis ini menghasilkan anak yang berkembang dengan lebih percaya diri, memiliki keterampilan sosial yang baik, dan berkembang dalam kemandirian serta perilaku yang baik. Bapak Ibu sekalian, memiliki anak adalah keputusan orang tua dan bukan keputusan anak. Anak tidak meminta untuk dilahirkan, tetapi orang tua yang memutuskan untuk memiliki anak. Setiap anak punya hak untuk mendapat rumah yang aman dan nyaman. Oleh sebab itu, pola asuh menjadi penting. Tiap anak memang berbeda. Kita menghadapinya juga mungkin papa mama, ayah bunda mengalami kesulitan. Tetapi sebagai orang tua, kita bertanggung jawab atas hasil bentukan anak. Jadi, kendali itu ada di Anda. Apa hasil yang Anda harapkan dari anak-anak kita? Selamat menjadi orang tua. Jika Anda membutuhkan bantuan psikologis, silakan hubungi psikolog, konselor, atau pemuka agama apabila Anda perlu berkonsultasi perihal parenting secara khusus. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Cheer Kids, light up your learning time.